Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya. Kenalkan saya Yusbi Dwi Armanza, mahasiswa Fisip Unila jurusan Administrasi Bisnis dengan NPM 2316051073. Di video ini saya akan membahas dan juga mengulik beberapa materi-materi terkait ilmu ekonomi, yang dimana materi-materi ini merupakan materi yang telah diajarkan oleh Bapak Iqbal Habrori selaku dosen pengampu saya. Simak videonya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu betapa pentingnya kita mempelajari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Ilmu ekonomi dapat membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan distribusi sumber daya, seperti kemiskinan ataupun ketimpangan. Ekonomi juga dapat membantu kita mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan publik seperti pajak, subsidi, regulasi, dan anggaran. Nah, di dalam keberlangsungan ekonomi terdapat sebuah sistem di dalamnya, yakni sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada yang namanya sistem ekonomi kapitalis, yang pada intinya adalah semua kegiatan ekonomi diambil oleh individu dan perusahaan swasta, dan kemudian harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Artinya, pemerintah tidak punya kendali dalam sistem ekonomi ini. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis adalah Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi sosialis, yang dimana kebalikannya dari kapitalis. Pada sistem ini, pemerintah mengambil peran dominan dalam mengatur ekonomi, termasuk kepemilikan properti, pengambilan keputusan ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis adalah Korea Utara. Lalu yang berikutnya ada sistem ekonomi campuran, yang dimana sistem ini merupakan kombinasi dari sistem sosialis dan sistem kapitalis. Pemerintah terlibat dalam pembuatan regulasi, dalam pengawasan, namun dalam pelaksanaan keberlangsungan pasar masih bisa diambil oleh swasta. Contoh negara yang menerapkan ini adalah Indonesia. Dan sistem yang terakhir adalah sistem ekonomi syariah, yang dimana keberlangsungan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam. Namun, hingga saat ini masih belum ada negara yang betul-betul mengimplementasikan sistem ekonomi syariah ini. Oke, sehabis ini kita mau ngebahas tentang beberapa berita-berita dalam hal ekonomi. Yang pertama kita mau ngebahas tentang pro kontra dari game online. Game online ini saat ini memang sudah menjadi sebuah industri yang besar dan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang baik, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kamu bahwasannya masyarakat Indonesia itu rela mengeluarkan uang hingga 2 miliar US dollar atau 30 triliun rupiah hanya untuk bermain game online. Tapi sayangnya, uang tersebut sebesar 99,5% langsung kabur ke luar negeri karena game online tersebut merupakan buatan asing. Miris bukan? Bayangin, sebanyak 30 triliun rupiah perputaran uangnya langsung kabur ke luar negeri, bukan berkutat di dalam negeri. Tentu pemerintah harus mengatasi resiko ini ya, dan sudah membuat kebijakan-kebijakan dan mungkin juga sudah mulai mengembangkan para industri kreatif dalam game online ini supaya perputaran uangnya tetap berada di dalam negeri. Saya juga di sini bakal sedikit merisau mengenai
dampak pemboikotan produk-produk Israel yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, tentu kita sama-sama tahulah apa yang sedang terjadi di dunia pada hari ini, di dalam geopolitik pada hari ini. Konflik Israel melawan Palestina yang kembali pecah pada sekitar Oktober 2023 ini menimbulkan sebuah aksi besar-besaran dari masyarakat Indonesia, yakni untuk memboikot produk-produk pro-Israel ataupun produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Dalam sudut pandang ekonomi, aksi ini benar-benar memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, aksi pemboikotan ini memberikan dampak penurunan penjualan, kemudian dapat mempengaruhi rantai pasok dan keberlanjutan bisnis. Bahkan, dalam beberapa berita saat ini, terdapat beberapa karyawan yang sudah kehilangan pekerjaannya akibat aksi pemboikotan. Dan juga beberapa lini usaha mengatakan bahwa mengalami penurunan pendapatan lantaran minat dan daya beli konsumen menurun. Selain itu, meski Indonesia bukan mitra dagang utama Israel, tetapi aksi pemboikotan ini dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan juga ekonomi nasional. Oke, berikutnya kita akan membahas sebuah subbagian baru dalam dunia ekonomi di era modern ini, yakni ekonomi biru dan ekonomi hijau. Dimulai dari ekonomi biru dulu ya. Secara garis besar, ekonomi biru menyoroti sebuah potensi penggunaan dan pelindungan sumber daya kelautan untuk mendukung pembangunan. Nah, dalam ekonomi biru ini, pendekatan yang dilakukan ini memang mengenai pentingnya pengelolaan laut secara berkelanjutan, kemudian inovasi teknologi. Nah, dalam ekonomi biru ini, pendekatan yang dilakukan adalah mengenai pentingnya pengelolaan laut, kemudian juga inovasi teknologi, dan kerjasama lintas sektor antar negara, karena menyangkut sebuah kelautan tadi ya. Ekonomi biru ini mempunyai potensi untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian juga memberikan kontribusi positif terhadap kepentingan publik jika diimbangi dengan praktik pengelolaan yang bijaksana dan tanggung jawab terhadap ekosistem laut. Oke, berikutnya adalah ekonomi hijau, eco-green. Pada intinya, ekonomi hijau ini berfokus pada permasalahan lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Jadi, eco-green ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Kemudian bagaimana caranya kita menggunakan sumber daya yang secara efisien, serta mengandalkan teknologi-teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Tentu tujuan dari eco-green ini adalah untuk menghindari atau mengurangi dampak-dampak negatif yang berakibat kepada lingkungan, serta juga menciptakan sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dengan tetap berasaskan ramah lingkungan. Oke, itu dia tadi materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Iqbal dan juga telah saya rangkum sedemikian rupa. Semoga berguna bagi para audiens sekalian dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iqbal yang telah memberikan insight yang baru, memberikan materi yang luar biasa kepada kami, terutama tentang ilmu ekonomi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.